Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak minta izin untuk mencek kehadiran bagian kalian. Maulana hadir? Hadir Pak. Malik hadir? Hadir Pak. Dan yang terakhir Sauki hadir? Hadir Pak. Baik, Bapak minta izin ya untuk membagikan layar dalam materi kali ini. Baik Pak. Bagaimana? Apakah sudah kelihatan PPT Bapak? Sudah Pak. Baik. Sebelum itu, Bapak ingin nanya nih. Apa kegunaan hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya. Maulana, gimana? Jadi Pak, kegunaan hidrokarbon itu Pak sebagai bahan bakar, contohnya itu bensin. Itu saja Pak dari ulun Pak. Oh, terima kasih. Ada yang lain? Saya Pak. Baik. Malik gimana? Jadi, hidrokarbon, minyak dan gas mayoritas digunakan sebagai bahan bakar untuk menghilangkan energi dan untuk memanaskan ruangan. Penyulingan minyak bumi menghasilkan bensin, bahan bakar diesel, minyak, pemanasan minyak, lumas lilin, dan aspal. Itu saja Pak. Baik, terima kasih. Jadi sedikit Bapak ingin menambahkan. Baik, Bapak sedikit menambahkan. Jadi hidrokarbon merupakan senyawa karbon yang hanya tersusun atas unsur karbon dan unsur hidrogen dan dikelompokkan dalam dua golongan, yaitu hidrokarbon alifatik mencakup seperti alkana, alkena, alkuna, hidrokarbon aromatik yang mencakup benzena dan senyawa turunannya. Semua bahan bakar fosil, batu bara, minyak bumi, dan gas merupakan sumber utama hidrokarbon. Jadi, hidrokarbon, minyak dan gas mayoritas digunakan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi dan unsur pemanas ruangan. Penyulingan minyak bumi menghasilkan bensin, bahan bakar, diesel, minyak, pemanas minyak, pelumas, lilin, dan aspal. Minyak bumi untuk bahan baku kimia yang menghasilkan bahan-bahan penting untuk kehidupan sehari seperti plastik, tensis, dan farmasi. Bagaimana sampai di sini? Apakah bisa dipahami? Bisa Pak? Baik, Bapak lanjutkan ya. Ini Pak. Jadi apa itu kegunaan hidrokarbon itu terbagi dalam beberapa bidang? Ada yang tahu? Bapak ingin mendengar suara Sauki nih. Baik Sauki.
Ada berapa? Jadi Pak, kegunaan hidrokarbon itu terbagi menjadi 3 Pak. Baik, apa saja? Dalam bidang pangan, sandang, dan papan Pak. Baik, ada yang lain? Saya Pak. Baik. Malik gimana? Jadi kegunaan hidrokarbon itu terbagi menjadi 4 Pak. Yang pertama itu bidang pangan, yang kedua adalah bidang sandang, dan yang ketiga papan, dan yang keempatnya itu ada sini Pak. Oh, baik. Gimana nih? Bapak mau mendengar lagi suara dari Maulana? Baik Pak. Jadi dari ulun Pak, kegunaan hidrokarbon itu terbagi menjadi 6 Pak. Baik, apa saja? Jadi Pak, yang pertama itu bidang seni, estetika, pangan, sandang, pemandangan, dan papan Pak. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Jadi, baik. Senyawa hidrokarbon itu terbagi menjadi 6 ya. Yang pertama itu di bidang pangan, yang kedua ada di bidang sandang, yang ketiga di bidang papan ya, kan papan kayu. Yang keempat yaitu di bidang pedagang, yang kelima itu di bidang seni, dan yang keenam yang terakhir itu ada di bidang estetika. Baik, kita masuk ke bidang pangan dulu. Jadi bidang pangan, hidrokarbon di bidang pangan berperan dalam menyediakan makanan. Untuk memasak bahan makanan digunakan bahan dasar minyak tanah atau LPG atau LPG ya. Sekarang banyak makanan dan minuman yang dikemas dengan citrasa dan aroma yang beraneka ragam, serta disimpan dalam jangka waktu yang lama. Pada makanan ini telah ditambahkan berbagai zat aktif makanan. Bahan dasar zat aktif adalah yang berasal dari hidrokarbon, yaitu benzena yang mempunyai rumus C6H6. Baik, Bapak lanjutkan ya. Nggih Pak. Di bidang sandang yaitu mempunyai hidrokarbon, mempunyai ikatan C rangkap 2, banyak yang digunakan pembuatan pipet dan karet, polipropelen, polipropena yang terbentuk dari propena untuk serat tali plastik, bahan peraruh, dan botol plastik. Ventesa kegunaannya untuk membungkus insulator listrik, sol sepatu, dan berbagai peralatan lainnya. Polipropena merupakan karet alam berguna antara lain sebagai ban kendaraan, sepatu, dan sarung tangan. Etuna sebagai sintesis serat buatan. Neon merupakan senyawa polimer yang banyak digunakan untuk serat pakaian. Dictort merupakan serat polyester untuk mengganti kapas dalam keperluan rumah tangga, contohnya kasur dan bantal. Kita lanjutkan lagi. Jadi di bidang pangan itu, pada bidang pangan contohnya adalah bahan bangunan seperti semen bata, dan kayu bukan dari senyawa hidrokarbon. Semen dibuat dan dicampur batu kapur, tanah liat, pasir, dan senyawa lainnya. Bahan bangunan yang dibuat dan senyawa hidrokarbon antara lain cat dan kaca plastik atau fiberglass. Cat pada yang cat ada yang bahan dasarnya metana, etana, bupena. Berapa contoh zat sesuai bahan dasar tetra pada tabel berikut.
Nah, bisa dilihat ya. Di sini ada hidrokarbon, ada matana, itu cat filit, itu ada C4H6O2, cat tembok, etena, cat latex, terwood, dan propena. Bisa dilihat ya. Bisa Pak? Baik, lanjutkan dulu. Gimana? Enggak ngantuk kan? Enggak Pak. Baik. Di bidang perdagangan, industri banyak di perdagangan untuk berbagai keperluan sehari-hari, misalnya barang-barang dari plastik, bubuk, pestisida, deterjen, karet, sintesis, dan obat-obatan. Semua bahan itu dibuat dari zat-zat kimia yang diolah di pabrik secara besar-besaran. Di sini terdapat kegunaan hidro dalam bidang perdagangan. Contohnya diperhatikan bagian proses pembuatan berbagai jenis plastik berikut. Sini ada metana, metil, bisa dilihat ya. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa plastik ternyata ada yang bahan dasarnya ada gas metana, etena, propena. Plastik yang paling banyak produknya adalah poletena atau poletena, membuatnya melalui proses polimerisasi adisi, yaitu penggabungan monomer etena yang berkaitan lengkap dengan berwujud gas sehingga terbentuk polimer yang ikatan antara C dan C-nya tunggal dan berwujud padat. Jadi di bidang seni dan estetika yaitu di bidang seni dulu, yaitu senyawa hidrokarbon yang sering dipakai antara lain adalah lilin wax untuk melapisi suatu karya pahat agar tampak lebih mengkilat. Dan dalam bidang estetika bisa disebut contohnya yaitu kosmetik. Jadi bahan hidrokarbon yang juga digunakan untuk sentika kosmetik adalah lilin, mistel atau lipstick. Ini identik dengan perempuan ini. Mencabut bulu kaki, mencabut bulu kaki menggunakan lilin atau bahan pencampur lipstick ya. Welik mencabut bulu kaki atau menggunakan lilin atau bahan mencampur kosmetik lainnya, farmasi atau semir sepatu. Lanjut ya. Benda seni dari hidrokarbon adalah benda seni itu terbagi Bapak sini membuat tabel, bisa dilihat kan tabelnya? Bisa Pak? Baik. Di sini ada yang bisa membacakan? Belum Pak? Baik, silahkan. Mari, silahkan. Maaf, Maulana. Baik Pak. Jadi benda seni adalah kerajinan tangan, patung, bahan, busa polyetana, hidrokarbon benzena, bunga, dan buah plastik. Postetena, etena, hiasan dinding, plexiglas, propena, hiasan akuarium, pensena, etena. Itu Pak. Terima kasih sudah membacakan. Jadi benda seni itu adalah kerajinan tangan, patung kan, bunga dan buah plastik, hiasan dinding, hiasan akuarium bisa dilihat, dan bahannya itu adalah polyetana dari hidrokarbon itu benzena, polyetena itu dari etena, plexiglas propena, polyetena itu ada etena. Sampai di sini
Apakah ada yang ditanyakan atau masih bingung atau ada yang lain? Dari ulun tidak ada, Pak. Baik, ada yang lain? Tidak ada, Pak. Baik. Jadi bagaimana kesimpulannya? Ada yang mau? Saya, Pak. Baik. Silahkan. Pada Malik untuk menyimpulkan. Kesimpulannya pada materi kali ini yaitu kegunaan dari komposisi senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari dapat dikelompokkan dalam bidang pangan, sandang, perdagangan, seni, dan estetika. Contohnya kegunaan hidrokarbon dalam bidang pangan yaitu dalam karbohidrat. Contoh dari sandang, pupuk, pestisida. Contoh paman itu adalah Contoh papan itu minyak tanah dan LGP atau LGP, Pak. Perdagangan itu adalah contohnya itu obat-obatan, Pak, seni lilin, wax, dan sertifikat seminar sepatu. Baik, terima kasih. Atas Malik yang telah menyimpulkan pada materi siang kali ini. Itulah kesimpulan dari teman kalian. Di sini Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugasnya di sini link evaluasi ya. Semuanya punya Google Drive kan? Ya pasti semua punya lah. Soal evaluasi tersebut dikumpulkan pada tanggal 19 November 2021 melalui di Google Classroom kita ya. Bapak tunggu pagi. Sekian dari Bapak. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas partisipannya, keaktifannya. Bapak tutup ya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.